Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem rangka pemikul momen menengah. Dalam hal ini salah satu komponennya adalah kolom. Ya, seperti halnya yang telah disampaikan pada contoh perhitungan kolom sistem rangka pemikul momen khusus, kita akan menggunakan contoh yang sama tapi dengan detailing yang berbeda, yaitu sistem rangka pemikul momen menengah. Berdasarkan SNI 2847/2019, bahwa yang disebut sebagai kolom itu adalah suatu komponen struktur yang dia memiliki atau menerima gaya aksial, yaitu gaya yang searah dengan sumber utama batangnya, lebih besar daripada 10% AGFC prime. Ya, jadi kalau dia menerima gaya aksial lebih kecil daripada 10% AGFC prime, maka bisa kita kategorikan dia sebagai balok. Ya. Nah, berdasarkan pengecekan atau contoh perhitungan, maka kita dapatkan gaya aksial yang dia lebih besar daripada 10% AGFC prime, sehingga ini memenuhi definisi daripada kolom. Kemudian berikut merupakan ilustrasi daripada kolom yang kita desain ya. Jadi kolom yang kita desain itu dia berada di antara lantai satu dan lantai 2 ya. Oleh karena itu nanti ketika kita melakukan desain kolom, maka kita harus juga memperhatikan komponen-komponen yang berada di atas kolom yang kita desain dan di bawah kolom yang kita desain yang merangkap pada hubungan balok kolom yang sama. Jadi kita akan bicara hubungan balok kolom di sini dan juga hubungan balok kolom di sini. Sehingga kita membutuhkan kapasitas lentur daripada balok-balok yang merangkap pada hubungan balok kolom yang sama. Kemudian berikut adalah hasil analisis ya. Jadi ada kombinasi gravitasi 1,2 dead load, 1,6 live load. Kita dapatkan beban ultimate-nya itu adalah sekian gitu ya. Kemudian akibat kombinasi yang melibatkan gaya gempa ya. Jadi 1,2 dead load plus 1,0 live load plus maksudnya ya. Ini adalah E-nya. Baik itu goyangan ke kanan maupun goyangan ke kiri. Ya, ini adalah gaya aksial yang terjadi. Dia lebih kecil daripada kombinasi ini tentunya 1,2 dari 1,6 leaf load. Kemudian ada tambahan di sini adalah gesernya. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa data, ada data kolom yang di atas daripada kolom yang kita desain, itu kolom lantai atas ya. Kemudian ada kolom yang kita desain dan ada kolom yang berada di bawah kolom yang kita desain. Ya, yang merangkap pada hubungan balok kolom yang sama. Jadi tadi kita sudah sampaikan eh, ini adalah kolom yang kita desain. Maka untuk perhitungan baik di SRPMK maupun SRPMM, tetap kita harus eh, melihat ya komponen daripada balok dan kolom yang merangkap pada hubungan balok kolom yang sama, yaitu di sini di atas dan yang satu lagi di bawah. Kemudian dari hasil perhitungan ya menggunakan software misalkan BCA-Call, JSC-Call ataupun Anda bisa juga menggunakan Concrete Frame Design dari software SAP 2000 atau ITEPS atau StatPro, maka Anda dapatkan rasio tulangan yang dibutuhkan untuk memikul beban. Nah, di sini didapatkan bahwa eh, kolom kita itu membutuhkan jumlah tulangan 12 diameter 2 mm. Ya. Kemudian kita cek rasionya apakah memenuhi persyaratan SRPMM atau tidak. Nah, di sini kita dapatkan bahwa rasionya itu sekitar 1,26%. Ya, di sini ya 1,26%. Dan tentu saja ini memenuhi kriteria SRPMM ya, dia berada di antara 1% dan 8%. Ya, memang 0,6 atau 6% ini adalah kriteria bukan kriteria SRPMM tapi kriteria daripada SRPMK. Ya, ini adalah SRPMM. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita juga memperhatikan rasio tulangan ini, jangan sampai rasio tulangannya terlalu besar, misalkan sampai 8%, maka tulangan itu akan terlalu rapat
gitu, sehingga ketika dilakukan pengecoran beton, maka itu akan mengakibatkan kualitas beton yang tidak cukup baik atau kualitas beton yang turun karena beberapa agregat yang ukurannya lebih besar daripada celah antara dua tulangan itu tidak dapat masuk ke dalam inti kolomnya. Oke. Nah, kemudian SNI 2847 2019 juga eh, mengatur terkait dengan kapasitas kolom, ya. Apakah dia harus lebih besar atau lebih kecil daripada kapasitas balok yang merangka pada hubungan balok kolom yang sama. Ini berbeda dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Jika pada sistem rangka pemikul momen khusus, itu dipersyaratkan bahwa kolom itu harus lebih besar. Kapasitas lenturnya minimal sebesar 20% lebih besar daripada eh, balok-balok yang merangka pada hubungan balok kolom yang sama. Kemudian untuk SRPMM sendiri itu tidak ada kriteria sebenarnya, tidak ada kriteria strong column big beam tersebut. Akan tapi memang alangkah baiknya kita juga sebagai seorang perencana itu mengkondisikan bahwa kolom kita lebih kuat daripada balok kita, ya, sehingga hierarki keruntuhan yang kita rencanakan itu dapat terjadi. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada hierarki keruntuhan, ada di level material kita inginkan material baja tulangan untuk mengalami kelelehan terlebih dahulu atau keruntuhan lebih dahulu daripada material betonnya. Kemudian dari level mekanisme keruntuhannya, kita harapkan mekanisme keruntuhannya adalah keruntuhan lentur, bukan keruntuhan geser, sehingga kita harus tingkatkan kapasitas gesernya melebihi kapasitas lenturnya sedemikian hingga nanti ketika pada kondisi ultimate begitu, ya, keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan lentur. Kemudian yang di sini juga kita harus pastikan juga bahwa pada hierarki keruntuhan itu memastikan bahwa kolom kita itu lebih kuat daripada balok kita, sehingga keruntuhan yang terjadi, hierarki keruntuhan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan kriteria 1,2 atau 6/5 atau 20% lebih besar daripada kapasitas baloknya, tapi di sini kita hanya melakukan pengecekan apakah dia lebih kuat atau tidak, itu saja. Ya, ya, sekali lagi bahwa ketentuan ini sebenarnya tidak dipersyaratkan dalam peraturan, ya, tapi ini alangkah baiknya kita jika kita memenuhi persyaratan ini atau memastikan bahwa kolom kita lebih kuat daripada balok kita. Oke. Nah, di sini bahwa pada suatu hubungan balok tertentu, eh, maka kapasitas kolom itu harus lebih besar daripada kapasitas balok yang merangka pada hubungan balok kolom yang sama. Nah, di sini diketahui, ya, jadi kapasitas baloknya, jadi misalkan kita berbicara pada suatu hubungan balok kolom begini, ya, maka di sini ada kapasitasnya, ya, ya begitu, ya. Di sini ada PMN, ya, balok kiri. Nanti ini ada PMN balok kanan. Ya, kita menggunakan P untuk pendekatan konservatif, ya. Jadi PNN balok kiri misalkan itu adalah 296, kemudian PNN balok kanan misalkan itu adalah 126. Jadi misalkan kita asumsikan balok kiri dan balok kanan itu memiliki konfigurasi yang sama, misalkan seperti ini, ya, pada apa namanya, pada ujung-ujung baloknya. Misalkan tulangannya di bawahnya 3 begitu, ini adalah 4, sorry, ini 4 di 19 misalkan begitu, ini adalah 3 di 19, kemudian yang ini juga sama begitu, ya, ini ada 4 di 19, ini juga ada 3 di 19, maka pada suatu goyangan tertentu, ya, pada suatu goyangan tertentu, maka di sini yang bekerja adalah tulangan atasnya, kemudian yang ini yang bekerja adalah tulangan bawahnya, gitu, ya. Walaupun dia memiliki konfigurasi yang sama, tapi tulangan utama yang bekerja pada suatu goyangan tertentu tentu saja akan berbeda. Yang di sini tulang atasnya bekerja, ini tulang bawahnya yang bekerja utamanya, ya. Nah, ini misalkan kita asumsikan ini adalah PMN balok kanan, gitu, ya. Ini adalah PMN balok kiri. Oke, kita jumlahkan. Kemudian
berdasarkan hasil analisa struktur, nanti kita sudah dapatkan ya. Ini ya, dapatkan ini ada eh, gaya aksial di kolom atas, gaya aksial di kolom yang kita desain, dan gaya aksial di kolom yang paling bawah. Ya, tentu saja gaya aksial itu semakin ke bawah seharusnya semakin besar, ya, karena beban yang dipikul semakin besar pula. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai gaya aksial yang bekerja, maka kita perlu plotkan pada diagram interaksi kolom. Ya, jadi kalau saja kita membutuhkan suatu alat di sini atau software ya, misalkan PC Akal, JS Call, Anda juga bisa menggunakan software SOP 2000, ITABS, segala macam, itu bisa digunakan, diambil titik-titik pentingnya untuk diagram interaksinya, kemudian Anda coba plotkan berapa sih momen eh, nominalnya yang sudah tereduksi dengan faktor tahanannya. Jadi, misalkan kita memiliki diagram interaksi seperti ini ya, ya, kita punya diagram interaksi. Nah, seperti ini. Ini adalah LM-nya, PMN, atau B, PN, gitu ya. Nah, kemudian misalkan Anda punya suatu gaya aksial di sini ya. Ini gaya aksial, kemudian Anda plotkan di sini. Sorry, Anda punya gaya aksial di sini, P1, P di kolom atas misalkan, atau P1 ya. Double di sini, Anda akan mendapatkan momennya, kapasitas momennya. Ya. Kemudian begitu juga dengan kolom yang kita desain, kita punya gaya aksial, ya. Maka Anda plotkan, tentu saja gaya aksialnya lebih besar, maka Anda akan dapatkan MN-nya. Kemudian yang ini juga sama, kolom yang lantai bawah gaya aksial yang lebih besar, yang misalkan di sini Anda plotkan di sini kapasitas momennya. Ini jika penampang dan konfigurasi tulangannya itu sama. Ya, misalkan kita punya eh, kolom dengan penampang dan diagram kolom dan dengan konfigurasi tulangan yang sama, penampang dan konfigurasi tulangan yang sama, sehingga dia memiliki diagram interaksi yang sama pula. Tapi kalau misalkan kita memiliki penampang atau konfigurasi tulangan yang berbeda, tentu saja diagram interaksi yang berbeda. Jadi kalau yang ini mungkin dia memiliki diagram interaksi seperti ini, yang ini dia memiliki diagram interaksi sendiri, ini juga dia memiliki diagram interaksi sendiri, sehingga kita perlu menyiapkan tiga diagram interaksi, kemudian Anda buatkan masing-masing, gitu ya, BMN-nya. Kemudian ini eh, diasumsikan konfigurasi tulangan dan penampangnya itu sama. Jadi lantai bawah, lantai yang kita desain, dan lantai atasnya. Oke. Nah, di sini berdasarkan pengecekan tadi, kita dapatkan bahwa kapasitas kolom kita lebih besar daripada kapasitas balok. Ya, sehingga kita bisa pastikan di sini bahwa balok tidak lebih kuat daripada kolom. Ini akan cukup menjamin hierarki plastifikasi struktur untuk berperilaku beam sway. Ya, sehingga keruntuhan tidak terjadi pada kolom terlebih dahulu, tapi balok terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ini tidak disyaratkan dalam peraturan, akan tapi memang alangkah baiknya kita jika kita sebagai seorang perencana memastikan bahwa hierarki keruntuhan yang kita rencanakan itu berjalan. Ya, oke, ini adalah diagram interaksi yang tadi kita sudah bahas. Anda plotkan, ya. Tadi ini adalah lantai yang atas ya, Anda dapatkan kapasitas momennya. Ini adalah lantai yang kita desain, dapat kapasitas momennya. Ini adalah lantai yang di bawah, kita dapatkan kapasitas momennya. Dengan catatan bahwa ini adalah diagram interaksi yang sama untuk kolom yang kita desain, kolom yang di atas maupun kolom yang di bawah, yang memiliki luas penampang, bentuk penampang, dan konfigurasi penulangan yang sama. Oke. Nah, kemudian kita rencanakan geser ya. Seperti halnya telah sampaikan di pertemuan yang membahas tentang sistem rangka pemikrolemen khusus, maka di sini kita perlu perbandingkan ya antara geser yang dihasilkan atau yang perlu kita akomodir dari hasil analisis struktur ya menggunakan SAP, ITES segala macam, dan gaya geser yang diperlukan agar kolom kita itu dia memiliki kapasitas dan kapasitas
geser yang lebih besar daripada kapasitas lenturnya. Oke. Nah, di sini misalkan kita dapatkan ya kita memiliki eh, kapasitas momen balok ya yang berangkat pada hubungan balok kolom yang sama baik dia di atas maupun di bawah ya. Ini adalah yang di atasnya, yang di bawahnya begitu ya bukan sama baloknya begitu ya karena di sini nilainya sama. Oke, ini juga nilainya sama, berarti baloknya sama. Kemudian kita di sini dalam soal ini disampaikan bahwa kekakuan kolom itu sama yang di atas, di bawah maupun yang kita desain. Sehingga kita bisa katakan distribusi kekakuannya 50%, 50%. Ya, jika kekakuannya berbeda, tentu saja Anda tidak bisa menggunakan 50% ini. Anda perlu hitung lagi. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan tinggi daripada kolomnya. Oke. Ini adalah gaya geser yang perlu diakomodir untuk bisa kita pastikan bahwa kapasitas geser kolom kita itu lebih kuat daripada kapasitas lenturnya. Ya, sehingga keruntuhan lentur yang akan terjadi. Oke. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mencari nilai maksimum antara VSW ini dan V hasil analisis. Ya, baik itu menggunakan subversab, ITES maupun StatPro atau sebagainya. Maka di sini dalam contoh ini kita gunakan faktor overstrength ya sebesar 3 kali di ketentuan SNI 2847 2019 itu untuk SR PMM itu minimal gaya gempa yang kita gunakan adalah dua kalinya ya dua kalinya di mana ini overstrength-nya tidak kita libatkan. Di sini dalam kasus ini kita menggunakan overstrength ya yaitu tiga kalinya. Maka di sini gaya gempanya yang awalnya adalah 1,2 dead load plus 1,0 load plus E begitu ya. Ini diganti jadi 3E. Ya, ini diganti menjadi 3E. Oke, ini juga 0,9 dead load plus 1,0E ini diganti dengan 3E. Nah, kemudian Anda melakukan running program ya, melakukan analisis kepada software dan Anda akan dapatkan gaya gesernya misalkan di sini adalah 264 kilonewton ya. Nah, dalam kasus ini ternyata gaya geser yang perlu diakomodir hasil analisa struktur itu ternyata lebih besar daripada phase ini. Maka kita ambil yang paling besar ya, paling besar. Oke. Nah, kemudian Anda tahu bahwa geser pada kolom itu dipikul oleh beton dan tulangan sengkang ya, ya. Maka di sini kita hitung terlebih dahulu kapasitas geser dari betonnya yaitu VC ya seperenam akar F prime B kali D ya kita dapatkan sekian ya ini sudah uh, sangat besar ya. Cek apakah kebutuhan tulangan geser apakah VU per P itu lebih besar daripada setengah VC ya. Ternyata di sini VU per P itu lebih besar daripada setengah VC jadi diperlukan tulangan geser ya. Kemudian Anda cek apakah cukup menggunakan tulangan geser minimum atau tidak gitu ya. Ternyata di sini cukup menggunakan tulangan minimum ya. Kemudian Anda perlu definisikan eh, suatu daerah atau panjang daerah plastifikasi atau zona plastis ya. Jadi seperti halnya di sistem rangka pemikrolemen khusus ya, misalkan Anda punya kolom ini ya, punya kolom seperti ini, maka Anda harus rencanakan zona plastifikasi L0 ini pada ujung-ujung kolom atau L0 ini juga. Ya, tingginya berapa? Ini adalah diambil nilai maksimumnya antara ini semua, seperenam tinggi bersih kolom, eh, dimensi terbesar lambang kolom, kemudian 450 mm. Nah, di sini paling besarnya adalah 400 mm, ya, panjang dari L0. Berarti sisanya adalah daerah bukan L0, ya, di mana persyaratan detailingnya akan lebih longgar, ya. Kemudian untuk daerah L0 ini dipasang dengan spasi maksimum S0 yang tidak boleh lebih besar, ya. Kalau ini nilai maksimumnya yang diambil, ini adalah nilai minimumnya yang diambil. Oke, nilai minimumnya yaitu 8 dB sekian, 2 dB sekian. Kemudian ini ada kesalahan ya.
bukan setengah dimensi terkecil penampang kolom untuk dari L0 itu, tapi seperempat ya, seperempat untuk SRPMM itu dan SRPMK itu adalah seperempat dimensi terkecil penampang kolom untuk dari L0 seperempat ya. Jadi ini ada setengahnya, ini adalah 150 mm. Oke. Kemudian 300 mm. Jadi diambil paling kecil, ya Anda ambil nilainya 150 mm. Di sini dia pasang dua kaki D10, berarti dia belum eh, ditambahkan kaki tambahan, ya. Ya di sini kakinya masih dua. Oke. Untuk geser ke arah sini atau geser ke arah sana, juga kakinya masih dua. Kita menggunakan dua kaki D10 jarak 150 mm. Oke, nah kemudian eh, di sini sengkang ikat pertama dipasang dengan spasi tak lebih daripada 0,5 S0. Nah, tepat S0-nya 150, berarti setengahnya ada 75 mm. Ya. Jadi sengkang pertama itu tidak boleh lebih besar daripada ini spasinya, ini 0,5 S0. Sisanya adalah S0. Ya, sisanya adalah S0 sampai daerah L0 ini habis ya. Kemudian ini adalah kebutuhan minimum tulang geser. Itu kita bisa hitung menggunakan rumusan berikut ya. Kemudian didapatkan bahwa sengkang dua kaki 10 D10 itu memberikan luas penampang sekian ya. Jadi tulang sengkang tersebut memiliki kebutuhan tulang geser ya. Kemudian untuk tulangan untuk perencanaan tulangan sengkang atau confinement yang berada di luar L0, maka kita hitung juga kapasitas gesernya di sini, tapi kita menggunakan eh, atau melibatkan gaya aksial yang terjadi ya, sehingga kapasitas gesernya akan meningkat. Di sini Anda lihat ya, lambda ini Anda bernilai 1,0 untuk beton biasa ya. Jadi kalau NU per AG L per 14 AG ini sama dengan 1, atau ini sama dengan ini sama dengan 0 begitu ya. NU per 14 AG sama dengan 0 kita abaikan, maka ini sama dengan yang tadi ya, VC sama dengan 1/6 akar FC prime kali B kali D. Jadi kapasitas gesernya akan lebih kecil ya. Misalkan kita libatkan gaya aksial yang terjadi, maka di sini Anda dapatkan VC-nya adalah sekian ya. Kemudian Anda eh, hitung spasinya ya. Jadi spasi untuk daerah di luar L0 ya, daerah L0, maka di sini Anda lihat dia diambil nilai minimumnya ya 16 dB sekian ya, tepat berat dB sekian. Nah, D per 2. Jadi untuk daerah di luar L0 baru dia ada persyaratan D per 2. Kalau dia di dalam L0 itu persyaratannya adalah D per 4 gitu ya. Jadi ada kesalahan di sini ya. Anda dapatkan sekian, kemudian ini 600 mm ya. Ada ambil di sini misalkan yang paling kecil ya, dia dibulatkan kelipatan 50 mm, biasanya seperti itu. Maka dibutuhkan dua kaki D10 jarak 250 mm. Oke. Nah, berikut merupakan ilustrasi daripada eh, desain kolomnya yang adalah 12D22 ya. Kemudian Anda juga bisa tambahkan kaki tambahan ya atau cross ties seperti ini sudutnya 90 derajat. Ini sudutnya 135 derajat. Ya, ini juga sama. Oke. Nah, di sini sengkang pertama dipasang pada jarak 75 mm atau setengah 0,5 S0 tadi ya. 75 mm di muka kolom dengan bentang L0-nya 400 mm dari muka kolom dan spasi sengkangnya 150 mm. Di luar L0 itu spasi sengkangnya 250 mm. Ya, cross ties pengikat silang dipasang dengan spasi yang sama.